Baik pemirsa, Anda sudah mendengarkan tadi keterangan dari saksi, termasuk salah satunya adalah teknisi CCTV Afung yang juga sempat ini membuat kesal jaksa karena memang keterangannya berubah-ubah. Kami akan membacakan atau setidaknya mungkin saya sedikit meringkas hal-hal yang penting dari 9 hal yang diungkapkan dalam nota keberatan ataupun juga eksepsi dari Baikuni Wibowo. Karena setidaknya ini yang diminta adalah menerima dan juga mengabulkan nota keberatan atas nama saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Kemudian juga menangguhkan dakwaan untuk menunggu sampai dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dalam nomor perkara di kasus ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian juga menghentikan semua proses pemeriksaan untuk menunggu sampai dengan putusan Hakim PTUN berkekuatan hukum tetap. Bagaimana kemudian nanti hakim merespon dari keinginan baik kuasa hukum dari Baikuni Wibowo, kemudian juga jaksa penuntut umum. Kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Pak Kudri Sitompul selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan para pemirsa di rumah. Ya, menarik ini karena kalau saya sempat tadi berbincang-bincang dengan Pak Kudri pada saat jeda iklan, Pak Kudri mengatakan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Baikuni ini cukup make sense. Nanti Pak Kudri dijelaskan kenapa kok make sense. Ini juga menjadi pertanyaan pemirsa sebenarnya. Dan juga kita harapkan Pak Kudri bisa mengedukasi pemirsa mengenai masalah hal ini. Masalah hukum ini masyarakat tentunya harus memiliki ilmu tersendiri. Tapi sebelum nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana keterangan dari narasumber berikutnya, saya bawa Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru, kabar terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rekan kami Vena Kintan akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Setelah tadi sempat diskors, sempat reses sidang perkara kasus obstruction of justice dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk dua terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini kembali digelar, baru saja dimulai kalau kami pantau, dan sebelum tadi sempat diskors sudah ada sekitar 6 saksi yang tengah menjalani persidangan. Masih ada 3 saksi lagi yang sampai saat ini belum juga menjalani persidangan, di mana kalau kami pantau baru saja sidang ini dimulai. Salah satu saksi yang tengah menjalani persidangan ini Putri Viola dan juga pemirsa yakni Ridwan Soplanit yang merupakan anggota Polri, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, Ridwan Soplanit ini nantinya dalam persidangan kita akan dengarkan bersama-sama apa kemudian yang akan digali oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, karena berdasarkan informasi terakhir Ridwan Soplanit ini merupakan salah satu orang yang melihat isi CCTV bersama dengan terdakwa lainnya. Nanti akan kembali digali soal itu dan juga peran-peran apa yang diketahui oleh Ridwan Soplanit ini masih akan terus berjalan ya sidang untuk salah satu saksi itu. Artinya masih ada 2 saksi lain yakni diantaranya Rifaizal Sumual dan juga Aris Yulianto yang belum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau bisa sedikit kami informasikan mengenai jalannya sidang yang sudah berjalan sejak pagi tadi. 6 orang saksi ini sudah selesai menjalani persidangan, mulai dari saksi pertama yakni saksi yang disebut sebagai saksi Afung. Ini sempat ditanyai oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum soal bagaimana dirinya terlibat atas kasus obstruction of justice ini, dan disebut oleh saksi Afung mengatakan bahwa dirinya ini berkomunikasi, berkontak dengan Irfan Widianto untuk diminta mengganti DVR CCTV. Itu kemudian ini disebut oleh saksi Afung dan juga sempat kuasa hukum dari kedua terdakwa ini sempat bertanya kepada saksi Afung untuk menunjukkan bukti via chat kontak antara dirinya dengan Irfan Widianto. Namun saksi Afung ini mengatakan bahwa WhatsApp yang dia miliki ini error. Begitupun sama halnya dengan handphone dari Irfan Widianto. Selain itu juga ada saksi kedua yang hari ini telah menjalani persidangan yakni saksi Daryanto yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo, di mana dalam persidangan terhadap saksi Daryanto atau Kodir ini majelis hakim sempat bertanya bagaimana Daryanto ini bisa mengenal Verdi Sambo. Kemudian juga saksi Kodir ini juga sempat menjelaskan bahwa dirinya mengetahui CCTV yang ada di rumah dinas
Duren 3 atau rumah dinas dari Verdi Sambo. Total ada 8 CCTV yang memang berada di rumah dinas Verdi Sambo. Ini disebut oleh saksi Kodir dalam persidangan hari ini. Selain itu, yang terakhir ini sebelum diskors tadi, 4 anggota Polri yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Selatan ini juga telah menjalani persidangan, dan keempat anggota Polri tersebut, Putri Viola dan juga pemirsa, ini disidang secara bersamaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum terhadap keempat anggota Polri ini seputar bagaimana SOP dan juga olah TKP yang dilakukan pasca peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh 4 anggota Polri. Kita akan melihat jalannya persidangan hari ini yang baru saja mulai. Ini adalah sidang untuk saksi atas nama Ridwan Soplanit. Kita akan coba lihat apa saja yang kemudian digali oleh Majelis Hakim dan juga oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara demikian laporan dari Pengadilan Jakarta Selatan, Putri Viola. Terima kasih Vena untuk laporan Anda. Kita akan terus tunggu dan juga nantikan bagaimana perkembangan dari proses persidangan yang masih terus berlanjut pada malam hari ini. Pemirsa dan Pak Kudri, ini keinginan dari kuasa hukum Baikuni adalah menangguhkan dakwaan. Saya sekedar mengulang saja apa yang sudah saya sempat singgung tadi. Menangguhkan dakwaan, kemudian juga menghentikan sementara proses pemeriksaan sampai menunggu keputusan dari PT UN ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ini disebut oleh Pak Kudri, make sense atau masuk akal? Kenapa Pak Kudri? Iya, selama ini kan orang publik ya menganggap bahwa pasal 156 KUHP itu kan hanya untuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan ya, yang menyangkut soal cermat, jelas dan lengkap surat dakwaan, ya kan. Tapi kita mesti ingat ya, Undang-Undang 8 KUHP ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 91 itu dibuat sebelum bangsa Indonesia atau negara Indonesia belum merubah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dirubah atau yang diamandemen sejak tahun 2000 itu kita memuat ya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, kita tahu bahwa seseorang diadili ya di dalam proses peradilan pidana pada prinsipnya itu bertentangan dan melawan hak asasi orang karena ditangkap, ditahan dan diperiksa dan seterusnya. Karena itu peradilan pidana itu dalam konteks pemahaman hak asasi manusia, dia harus melindungi ya kepentingan hak asasi orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana. Nah, di dalam teori hukum pidana ya, hukum acara pidana itu ada 2 model. Model pertama itu sebenarnya represi terhadap kejahatan ya, yang kalau dalam bahasa asingnya teorinya itu ada crime control model. Artinya hukum acara pidana itu bertugas hanya untuk mengadili, menindak pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku pelanggaran tindak pidana. Tipe yang lain itu, yang maju itu adalah namanya due process model. Nah, due process model ini adalah suatu hukum acara pidana ya, itu ya memperhatikan hak-hak si orang yang diduga melanggar tindak pidana, termasuk hak-hak asasinya dia. Nah, jadi hukum acara pidana harus memberikan seluas-luasnya terhadap orang yang diduga pelanggaran pertama sejak proses pertama. Dalam kasus ini hak asasi seperti apa? Nah, misalnya kan begini. Dilindungi? Nah, kita tahu surat dakwaan ini adalah sebagai dasar ya hakim ya untuk memeriksa dan mengadili, menghukum seseorang yang dibawa ke pengadilan atau sebagai terdakwa, harus dasar ini. Nah, karena itu kan di dalam due process model itu ada 2 pihak yang kepentingan, yaitu pihak korban yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak lain itu adalah terdakwa ya. Nah, jadi ini kedua-duanya harus diberikan hak yang sama, ya kan? Karena itu di dalam teori hukum pidana ada keseimbangan. Jadi equal arm, dianggap ini tangan kiri tangan kanan harus seimbang. Nah, jadi dalam konsep pengertian eksepsi di dalam konteks hak asasi manusia hanya tidak sekedar formalitas membahas soal format ya, format pembuatan surat dakwaan itu yang sebagaimana selama ini yang kita kenal. Jadi
pasal 156 dalam konteks dalam persepsi hak asasi manusia, apalagi kita yang tadi saya katakan Undang-Undang Dasar 45 sudah mengakui dan menghormati hak asasi. Jadi pengertiannya itu harus lebih luas, diberikan keleluasaan terhadap. Nah, dari pertanyaannya Mbak Putri tadi, kenapa saya bilang make sense? Nah, di dalam perkara Sambo ini ini ada 2 klaster. Klaster pertama itu yang melakukan menghilangkan nyawa atau merampas nyawa orang yang didakwakan kepada Sambo, Putri, Rizal dan Eliezer itu menunjuk ke pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Tetapi ada klaster yang lain yang obstruction of justice. Betul. Nah, di dalam obstruction of justice itu ada 2 kelompok juga. Ada yang pertama langsung berhadapan dengan Sambo di rumahnya, ada orang-orang yang yang bersangkutan ini, yang termasuk si Baikuni ini. Nah, Baikuni ini kan diperintah oleh atasannya dalam ini siapa Hendra dan CS-nya itu gitu loh. Nah, di dalam konteks ini maka ini akan berlaku hukum katakanlah SOP yang ada di dalam kepolisian. Nah, kita tahu institusi kepolisian ini adalah institusi sipil, bukan institusi militer. Karena itu dia tunduk terhadap hukum administrasi militer. Ini kita bukan bicara soal pelakuannya dulu ya. Itu adalah hubungan antara bawahan dengan atasan ini. Itu dalam konteks hukum administrasi negara. Nah, pada tahun 2016 Indonesia sudah mengesahkan undang-undang administrasi pemerintahan, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2016. Nah, di dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu setiap penyalahgunaan wewenang itu merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PT UN). Jadi kalau ada sengketa yang menyangkut misalnya ini itu harus diuji dulu. Baik, baik Pak. Kita akan lihat grafis dulu terlebih dahulu data-data. Nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasan dari Pak Kudri. Kita lihat pemirsa, ini adalah kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di pembunuhan Brigadir Yosua. Siapa saja tersangkanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kudri, terbagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama adalah mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, yaitu Verdi Sambo, tapi kemudian juga ia menjadi tersangka dalam obstruction of justice-nya atau perintangan penyidikannya karena memberikan perintah kepada bawahan-bawahannya. Ini kemudian akan juga menjadi tema pembahasan kita malam hari ini untuk bisa melihat jalur ataupun garis perintah dari atasan kepada bawahan. Sudah disinggung tadi oleh Pak Kudri mengenai hal ini, sudah dijelaskan apa dasar-dasar hukumnya. Kemudian juga ada Hendra Kurniawan yang memiliki pangkat pada saat itu adalah Brigadir Jenderal Polisi, jabatan terakhirnya Anda bisa lihat Karopaminal Divpropampori. Ini termasuk yang mendapatkan perintah langsung dari Sambo. Ini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Kudri bahwa mereka yang menjadi tersangka perintangan penyidikan ini pun dibagi menjadi 2 klaster. Klaster yang pertama adalah mereka yang mendapatkan instruksi langsung dari Verdi Sambo. Klaster yang kedua adalah mereka yang hanya mendapatkan perintah dari atasannya. Begitu ya Pak? Ini kita lihat lagi Agus Nurpatria yang merupakan Kadena Ropaminal Divpropampori. Baik, kita lihat bagaimana perannya. Kemudian juga Irfan Widianto sebagai Kasubnit 1, Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Apa saja perannya dalam kasus ini? Perintangan penyidikan Anda bisa lihat, diduga kemudian semuanya memang terkait juga dengan CCTV. Nah, ini termasuk juga Baikuni Wibowo yang menjadi salah satu tema kita pada malam hari ini. Dia diduga menyisir keberadaan CCTV, kemudian juga diduga mengganti CCTV Komplek Duren 3, diduga mengambil dan mengganti DVR CCTV. Hari ini juga kita mendengarkan kelanjutan proses persidangannya, di mana jaksa penuntut umum menyampaikan pendapatnya ataupun juga tanggapannya terhadap eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Kita lihat apakah perannya, diduga mengambil rekaman CCTV, kemudian juga diduga merusak rekaman CCTV sebagai barang bukti. Baik, kita juga akan mendengarkan bagaimana pandangan dari kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua, yaitu Mas Mansur Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Viola, selamat malam Pak Kudri, salam sehat. Yes, Baik, salam sehat juga Mas Febri. Apa kabar?
Mas Febri tadi melihat tentunya bagaimana jalannya proses persidangan Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto ini. Kemudian tadi juga mendengarkan bagaimana pandangan dari jaksa penuntut umum. Tapi setidaknya juga bisa berikan pandangan keberatan-keberatan yang diajukan dalam nota eksepsinya oleh kuasa hukum Baikuni ini seperti apa, Mas Febri? Ya, baik Mbak Putri, terima kasih. Tentunya kami hanya menyikapi terkait sidang hari ini bahwa perkara ini bukan serta-merta terkait obstruction of justice ya Mbak Putri, tapi konsen kami dan keluarga adalah terkait 340 dan 338. Terkait sanggahan-sanggahan dan sekarang manuver semuanya mengarah ke Pak Ferdy Sambo, tentunya sebuah dampak ataupun imbas di mana seseorang ini telah ditersangkakan, didakwa, dan akan menghadapi masalah hukum. Namun yang ingin kami tekankan adalah para pelaku ini adalah orang-orang yang memang berpendidikan, kemudian juga seorang perwira yang seharusnya mengetahui tupoksinya mereka ketika mengetahui sebuah tindak pidana, Mbak Putri. Harusnya mereka menolak dan tidak serta-merta mengikuti apa menjadi instruksi daripada Pak FS. Dan harapan kami juga tidak hanya obstruction of justice semua yang terlibat ini, tapi ada pasal 55 di sini dan 56. Seharusnya mereka juga terlibat. Tentunya dari awal juga kami konsen terhadap pasal 340 yang kami laporkan. Jadi kami tidak terlalu fokus terkait obstruction of justice yang dilakukan oleh mereka. Begitu Mbak Putri. Baik Mas Febri, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini termasuk tadi kalau disampaikan keterangan Mas Febri ataupun juga pendapat Mas Febri. Apakah artinya kemudian Mas Febri ini memiliki keyakinan bahwa mereka yang menjadi terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan termasuk Baikuni dan juga Cuk Putranto ini adalah orang-orang yang tahu sebenarnya bahwa perintah yang diberikan kepadanya ini termasuk dalam atau juga memenuhi unsur tindak pidana. Tapi nanti mungkin Mas berikan jawabannya termasuk juga Pak Kudri bisa berikan pendapat juga mengenai hal ini. Apakah memang jika mereka ini memiliki inisiatif sendiri dan apakah kemudian karena perintah atasan ini menjadi alasan yang bisa menghindarkan mereka dari jeratan hukuman. Kita akan bahas lanjutannya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.